Nah, sebenarnya buku ini berbicara banyak hal ya. Tidak hanya ngomongin tentang masyarakat di kepulauan, tapi tadi ngomongin tentang transportasi misalkan. Orang bisa ngelihat bagaimana transportasi laut kita misalkan. Terus kalau orang mau belajar tentang bagaimana sih kondisi masyarakat dan impian mereka tentang Indonesia yang tinggal di masyarakat perbatasan misalnya, itu juga bisa dilihat dari sini. Nah, di sisi lain juga saya juga berbicara banyak tadi tentang keindahan Indonesia itu ada di mana sih sebenarnya eksotiknya gitu kan. Tadi ada beberapa, oke, kita berbicara bahwa Kalimantan, Sumatera juga sudah dieksploitasi lewat pertambangan, lewat perkebunan sawit dan sebagainya. Tapi juga masih ada menyisakan sisi lain yang sangat indah, dan menurutku generasi kita, generasi anak-anak Indonesia ke depan juga harus menikmati tentang kekayaan alam tadi. Nah, itu yang beberapa hal yang kita potret selama perjalanan dan yang kita temukan. Kita memang sejak awal mau mengakses beberapa perjalanan darat yang sebelumnya nggak pernah dilihat sama orang gitu. Orang melalui jalur utama bikin ekspedisi misalkan ke Sumatera, ke Bali, ke Flores, mungkin udah nggak asing lagi. Tapi melihat jalan yang lain, mungkin kita akan mencari hal yang berbeda dan menemukan banyak-banyak pandangan beda ya. Kita akan bertemu misalkan ketika di Lampung aja udah ketemu tiga sungai misalkan, yang relatif nggak ada jalannya tuh, memang harus dilibas pakai motor gitu. Jadi kita pakai, atau ada sungai yang beberapa kayak apa ya, rakit kecil gitu, hanya cukup untuk pakai motor, bukan pakai motor. Trouble dalam artian mesin sebenarnya nggak ada sih. Ban pes gitu kan. Paling ban pes, terus juga murmurnya copot. Karena di Kalimantan kita nggak pernah urusan di jalan tanah misalkan ya, dan berbatu, otomatis tuh panas. Kalau tahu pas kita cek, mur di bagian spakbor tuh udah hilang gitu kan. Jadi kalau kita nggak cek lagi udah pasti. Dan pas waktu nyampe ke Bandung lagi kita cek, memang dalaman mesinnya udah rontok. Ngeluarin uang mungkin habis kita 1 jutaan untuk ganti sekat dalamnya. Terus juga di bagian spakbor depan, shockbreaker depan ya, itu retak. Itu bisa ganti. Jadi di sini juga ada. Balik lagi ke hal yang lebih kita lihat lah, apa sih Indonesia sebenarnya, apa sih dalam undang-undang dasar yang diamanatkan di situ, ngomongin tentang pendidikan, kesehatan. Sebenarnya kalau kita kembali merenungkan kembali tentang poin-poin tadi ya, amanat konstitusi kita sebenarnya itu yang harus kita perjuangkan sebenarnya. Dan saya kira itu tantangannya sebenarnya dari sekian banyak persoalan itu. Mungkin pendidikan di situ sudah dibicarakan, hak untuk mendapatkan pendidikan, penghidupan yang layak. Tapi seolah-olah kan itu udah nggak pernah kita bicarakan lagi. Media mainstream juga nggak begitu tertarik yang membicarakan tentang warga biasa gitu. Pastilah. Padahal sesuatu hal yang Nggak ada nilai value. padahal kalau kita lihat teorinya, kewajiban jurnalisme tadi itu kan memberikan suara pada orang yang lemah, giving voice to the voiceless. Nah, Pertama itu. aku kira sih perjalanan ini juga membalikan lagi tentang logika jurnalisme. Apa yang kita lakukan adalah tadi bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan orang biasa, mengangkat cerita lokal, dan kemudian kita menyebarkan di internet.